Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum istri hati berkenan lisan yang kau mulai. Puji syukur kita panjatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan kembali sholat Jumat berjamaah. Sebelum mudik naik mimbar ada beberapa hal yang akan disampaikan. Di antaranya yang akan berkenan sebagai imam adalah Pak Ustaz Dedar Ahmad. Alhamdulillah beliau berada di tengah kita mengucapkan jazakallah khairan. Juga tidak lupa kepada para jamaah yang masih berada di luar atau perjalanan juga di rumah, diharapkan segera ke masjid karena beberapa saat lagi sholat Jumat akan segera dimulai. Juga tidak lupa kepada ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah, juga pada donatur yang telah khusus untuk ibu-ibu yang telah menyediakan Jumat berkah, yang mengucapkan jazakallah khairan hasil, mudah-mudahan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga yang terakhir kepada anak-anak nanti pas khutbah lupa tolong untuk menertibkan diri supaya tidak tidur. Itu saja beberapa yang disampaikan. Untuk selanjutnya karena sudah masuk zuhur, kami persilakan kepada Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah al-munfaridi bil 'azamati wal jalal, al-mutawahhidi bi istihqaqi nu'til kamal, al-munazzahi 'anil syuraka'i wal mudara'i wal amthal, al-muqaddasi an simatil hudus,
minat takir wal intiqal wal intisal wal intisal alimil ghaibi wasyahadatil kabiril muta'al. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi min ad-dhalal wa ala alihi wa ajmalihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi alladziina khalasat lahumul a'mal wa saffat minhumul ahwal wa ala jami'i man ittaba'ahum fi ma lahum min ma'amilis sifat wa mahasinil khulal. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wattaqullaha mastata'tum wa alamu anna Allaha yuhibbul muttaqin. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Jumat Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah. Khutbah kali ini ingin disampaikan tentang satu ayat dari surah Muhammad ayat ke-19. Ayat tersebut berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Al-ayat. Pada awalnya ayat ini memang ditujukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'lam, hendaklah engkau wahai utusan tetap dalam keyakinanmu bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Lalu setelah itu mohonlah ampun untuk dosamu dan mohon ampun pula untuk dosa-dosa muslimin dan muslimat. Hadirin, kemudian karena memang Nabi sudah wafat, maka ayat ini berlaku untuk kita semua. Jadi Allah meminta kepada kita untuk tetap dalam keyakinan la ilaha illallah, tetap bertauhid. Karena tauhid adalah puncak daripada keimanan kita. Dan setelah itu barulah kita mengerjakan amal-amal lainnya. Menurut ulama ahli hakikat, kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah itu dikategorikan sebagai masalah usul, masalah pokok, masalah inti dalam ajaran Islam. Sedangkan wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat itu adalah masalah hulu, masalah cabang. Kalau ibaratkan pohon, usul itu adalah akar dan batangnya. Sedangkan hulu adalah bahan-bahannya, daun-daunnya dan buah-buahnya. Sehingga dalam Islam tauhid atau keimanan ini harus menjadi garis besar dalam setiap amal saleh. Baik itu di sholat harus ada tauhidnya, di zakat harus ada tauhidnya, di saum, di haji, di nikah, di sedekah, di semua amal kebaikan yang dilakukan oleh kita sebagai muslim harus ada tauhidnya. Tauhid ini adalah amaliyah batin, amaliyah hati. Sedangkan sholat, zakat, saum, haji itu amaliyah lahir. Hal ini berarti pula begini, karena di awalnya itu kan masalah usul, kita bertauhid, setelah itu mohon ampun. Artinya mohon ampun bisa diterima, bisa diampuni jika orang yang memohon ampun ini bertauhid. Sebaliknya jika tidak bertauhid, tidak mungkin dia mendapat ampunan.
bagaimanapun dia bekerja keras, bertaubat, tidak akan pernah diterima. Karena usulnya tidak ada. Dengan tidak bertauhid sendiri, artinya kan dia muslim, artinya dia kafir. Sedangkan tauhid sendiri tidak akan datang dengan sendirinya. Cukup mengaku kita sebagai orang Islam pasti kita berhenti, tidak demikian. Karena tauhid ini harus diusahakan, harus dibentuk, harus dipelajari, ilmunya sudah tertata. Karena Nabi sudah wafat, ilmu tauhid dari Nabi ini kemudian para ulama dibukukan. Itu harus kita pelajari. Masalahnya adalah orang pertama yang wajib mengajari tauhid ini adalah orang tua kita. Sehingga jika orang tua kita tidak mengajarkan ketauhidan ini, maka yang disalahkan di akhirat pertama kali karena seorang anak yang bertauhid, ya orang tua. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada orang tua dan anak itu di akhirat berantem karena si anak tidak bertauhid, dia tidak mau masuk neraka, dia menuntut orang tuanya, akhirnya semuanya masuk neraka. Alhamdulillah kita. Semoga anak yang ada di sini yang belum pernah mengajarkan kami kepada anak-anak, tolong jangan tenang-tenang saja. Mungkin masih ada waktu, itu masalah. Karena kalau sudah di akhirat, kemudian kita dikembalikan ke dunia untuk beramal, tidak akan bisa. Ada juga dalam Al-Quran bahasa tentang orang yang menyesal karena di dunia yang tidak bertauhid, di akhirat dia mohon kepada Allah untuk dihadirkan. Sebentar aja ya Allah ke dunia, saya akan berbuat amal baik, akan bertauhid. Tidak bisa. Logis kan kalau sholat, jika orang tersebut diberi izin, tentu orang itu akan minta, akhirnya semuanya bisa kembali lagi ke dunia. Itu kacau kalau sudah begitu. Makanya seperti kita sekarang, kenapa Anda tidak mengajari anak-anak dalam tauhid? Ya mungkin Anda tidak tahu lah. Kenapa tidak tahu? Mungkin orang tuanya juga tidak mengajari anak. Ini hampir sebagian besar, terutama umat Islam di perkotaan ya, ini mengabaikan hal itu. Jadi mereka berpikiran yang wajib pendidik itu sekolah, salah. Di sekolah ya betul, itu untuk duniawi, untuk bagaimana mengatur keuangan. Tidak kita nafikan itu bermanfaat tahfidz tauhid, sholat, tajwid itu ilmu utama. Dasar-dasar Islam itu di situ. Karena yang lain itu berpakai. Itu harus orang tuanya yang mengajarinya. Itu kan diberitakan oleh Al-Quran. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Ajarkanlah kepada anak-anakmu, keluargamu, sholat. Dipahami oleh ulama bukan cuma sholat karena sholat wajib. Itu disebut majaz mursal. Disebutkan sholat maksudnya semua kewajiban harus dijalankan oleh kedua orang tuanya. Minimal ada 3 kewajiban dari orang tua kepada anak itu. Pertama, wajib sinas mau diberi nama yang bagus. Wayuhani mau, yang kedua mengajarinya. Ini yang banyak ditinggalkan. Mengajarkan anak kita dengan ilmu agama yang baik dan banyak yang banyak ditinggalkan orang. Kemudian yang ketiga menikahkan. Jadi yang kedua memberi nama yang bagus dan menikahkan itu sepertinya mudah bagi para orang tua. Tapi mendidik ini bagaimana? Yang kalau Anda sudah melakukan demikian, Anda sudah mendidik anak Anda bagus, lanjutkan. Bagi yang belum, baru tahu, tolong dari sekarang. Alhamdulillah kita hidup di zaman akhir ini dipermudah oleh Allah untuk belajar. Anda bisa mempelajari pelajaran tauhid di YouTube. Banyak sekarang pusat-pusat kiai-kiai yang alim yang benar-benar paham ilmu tauhid mengajar di YouTube. Anda tak perlu keluar biaya, simak di rumah aja. Simak itu. Setelah Anda paham, ajarkan kepada anak Anda, ajarkan kepada istri Anda. Tolong, hal itu wajib. Wajib. Misalnya Anda belum selesai belajar, Anda belum meninggal, Anda tidak berdosa. Kan sudah menyampaikan kewajiban.
Karena usul ya, tauhid ini usul, pokok dalam agama. Sedangkan amal baik tanpa tauhid nol besar, nggak akan ada hasil. Seandainya Nabi bersabda kepada sahabatnya, wahai sahabatku, jika engkau mengamalkan ini, engkau akan mendapat pahala demikian. Itu pasti benar. Kenapa? Karena sahabatnya disuruh beriman. Coba kalau itu dijelaskan kepada orang sekarang, kan belum tentu ngaji dia. Apakah orang tersebut akan mendapat pahala jika mengamalkan amal saleh? Belum tentu. Karena ini yang mereka imannya, usulnya, tauhidnya. Ini perlu saya tekankan agar kita mulai perhatikan. Dalam Islam itu ada yang pokok ya. Memang kewajiban itu banyak dalam Islam, tapi tetap harus step tidak bisa ngacang. Harus dari awal dulu ya, tauhid dulu. Setelah tauhid diajarkan sholat. Karena sholat tiap hari kita 5 waktu melaksanakan. Kemudian 2 tajwid. Agar pada sholat kita benar. Banyak yang tidak mengetahui ilmu tajwid. Yang orang jadi imam, akhirnya salah bacaannya. Ketika dari ruku untuk ikrar, mereka bilangnya sami'ah, Tuhannya sami'allah. Padahal ini dia bukan sami'ah, sami'allahu liman hamidah. Konsentrasi kita pada bacaan agar sesuai dengan tajwid itu khusyuk dan itu wajib. Sedangkan memahami makna itu khusus sunat. Sekali lagi, inti daripada khutbah hari ini yaitu bahwa tauhid adalah pokok ajaran dalam agama Islam. Selain itu, semuanya adalah furu'. Artinya semuanya harus dibarengi dengan ketauhidan. Dan ketauhidan tidak akan datang dengan sendirinya. Itu harus dipelajari. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan wa faddala habibahu 'ala rusuli bi inzalil Qur'an asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi asraril Qur'an. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah mastata'tum wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu Akbar, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah, aqamis shalah, aqamis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha fa atharna bihi naq'an fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil quburi wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin
nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iya. Ini mas.